Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Libtigha'i mardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahil jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila arwahil jami'al musannif kutubis salaf al-mu'tabarah wa ila ruhi syahada kitab Safinatun Najah Salim bin Sabir Al-Hadrami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fini amin. Para pemirsa sekalian, kita bertemu kembali melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, faslun yang kedua tentang arkanul iman atau rukun-rukun iman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki konangit fasal siwijing ibarate fasal arkanul imani utawi pira-pira rukun iman. Iku sitatun iku akeh ana 6 rukun iman itu ada 6. Pundi rupane 6? Antuk minasiji yen to ngimanaken sira, antuk minasiji yen to ngimanaken sira. Ngimanaken sira billahi kelawan Gusti Allah. Wa malaikatihi lan kaping pindho ngimanaken sira kelawan pira-pira malaikate Gusti Allah. Wa kutubihi lan kaping telune ngimanaken sira kelawan pira-pira kitabe Gusti Allah. Wa rusulihi lan kaping papate ngimanaken sira kelawan pira-pira utusane Allah. Wa bil yaumil akhir lan kaping 5 ngimanaken sira kelawan dina akhir. Wa bil qadari lan kaping 6 ngimanaken sira kelawan pesten. Warihi yo baguse pesten wa syarihi lan alane pesten. Ala bagus mau minallahi saking Gusti Allah Ta'ala maha nur sapa Allah. Jadi rukun iman itu ada 6. Kita sudah hafal semuanya lah. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kita, kepada Rasul, hari akhir, dan iman kepada pesten, iman kepada qada dan qadar. Iman itu di sini diartikan wasyar'an atas diku bijami ma ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minad-dini bid-darurah la mutlaqan. Jadi yang namanya iman itu ya membenarkan akan semuanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa tentang ilmu-ilmu agama yang secara sederhana harus diketahui oleh seluruh umat Islam. Ilmu yang berupa agama yang harus diketahui oleh umat Islam, atau hukum-hukum agama yang harus diketahui oleh umat Islam, seperti kayak hukum sholat itu wajib, semuanya harus tahu. Tidak boleh ada orang Islam tidak sholat ditanya kenapa nggak sholat, apa sholat wajib, saya nggak tahu, sholat nggak boleh. Itu namanya minad-dini bid-darurah. Jadi isi agama yang semuanya harus mengetahui, termasuk kayak puasa itu ya, itu harus, pokoknya yang hal-hal yang tidak jelimet lah, hukum-hukum yang tidak perlu menganalisa lebih jauh. Begitupun juga tentang perangkatnya. Sholat itu ada
ada suci dan sebagainya. Maka menjadi penting di sini kedudukan ilmu agama bagi orang Islam. Jadi kalau orang Islam wajib sholat, juga sekaligus juga wajib mengetahui tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat. Itu iman maksudnya, meyakini bahwa semuanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah benar adanya, harus yakin golokokin majalikin bakul budin kurang asin parikan zaman di situ. Nah, tasdik seperti itu dirangkai sedemikian rupa, kayak sistematis sekali. Iman yang pertama pada Allah itu pokok. Nah, ya. Terus setelah iman kepada Allah, kepada malaikat, terus kepada kitab-kitab, terus kepada Rasul, terus kepada hari akhir, terus kepada qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian ini bisa diletakkan urut-urutannya, ya. Allah pasti yang pertama. Dan Allah itu menciptakan malaikat. Salah satu malaikat itu ada yang bertugas menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Nah, wahyu itu ya berisi kitab dan disampaikan kepada siapa? Kepada Rasul. Ini malaikat, terus kitab, terus Rasul. Nah, intinya dari agama itu apa? Kaya-kaya. Itu tentang hari akhir. Karena semua perbuatan-perbuatan keagamaan nanti akan diperlihatkan pada hari akhir. Sholat kita, puasa kita, dan seluruh rangkaian ibadah kita, baik itu ibadah kepada Allah secara langsung atau juga ibadah kepada Allah melalui sesama, itu nanti semuanya akan terlihat buahnya pada hari kiamat. Nah, kalau orang tidak percaya pada hari akhir itu kan, nah untuk apa sholat? Di dunia itu kan butuhnya makan, kendaraan bagus, rumah dan lain sebagainya. Sholat itu tidak ada manfaatnya. Nah, tapi karena kita iman kepada hari akhir, yang semuanya ibadah-ibadah akan diperlihatkan nanti, akan kita petik manis buahnya pada hari akhir, maka kita juga tetap melakukan ketentuan-ketentuan agama. Terus semuanya itu, ya, kita di atas itu semuanya harus iman kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik buruk dan semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Al-Fashani, iman itu iman kepada qadar Allah itu artinya adalah wa ma'nal imani bihi an ta'taqida anna Allah ta'ala qadarul khair wa syarr qabla khalqil khalqi. Jadi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memastikan, menentukan kebaikan dan keburukan sebelum diciptakannya makhluk. Wa anna jamingal kainati bi qadaillah wa qadari. Semuanya kejadian-kejadian, ya, semuanya adalah atas ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi ahli sunnah wal jamaah itu, kalau perbuatan jelek kita jangan dinisbatkan kepada Allah. Misalkan kita mencuri, nah ini kan kehendak Allah, ya tidak boleh seperti itu, ta'aduban nanti. Nah, makanya kalau orang sering bicara kalau ada kebaikan-kebaikan itu semata-mata datangnya dari Allah, kalau ada keburukan-keburukan itu semata-mata datangnya dari pribadi, itu merupakan etika, walaupun hakikatnya itu khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita mempunyai keyakinan seperti itu, kita tersadarkan bahwa kita tidak mempunyai daya apapun, tidak mempunyai daya apapun, kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula
wala quwwata illa billahil aliyil azim. Demikian secara singkat arkanul iman, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.